Banyak dari kita tidak mengetahui makna sesungguhnya dari integrasi nasional. Padahal, integrasi nasional adalah upaya pemersatu kita sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk dapat memahami integrasi nasional dengan benar, agar kita tidak menyalahartikan integrasi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Wardah Wijaya Kurma, Saya Safitri, saya Yukana, Saya Ina Nurlaya. Berikut adalah tugas video yang disusun untuk melengkapi mata kuliah PKN. Integrasi nasional adalah usaha dan proses untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. kita mengetahui bahwa wilayah dan budaya yang melimpah akan menghasilkan karakter atau manusia yang berbeda sehingga dapat juga keutuhan bangsa Indonesia. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam warga negara Indonesia dikarenakan Indonesia masih dikatakan negara yang berkembang. Oleh karena itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Adapun contoh kasus-kasus integrasi nasional yang ada di kehidupan sehari-hari atau baru kita jumpai, di antaranya kita dapat menjumpai konflik antar suku ini dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dalam lingkup pertemanan, seperti halnya perdebatan antara suku Jawa dan Sunda. Sebagai contoh, saya berasal dari suku Jawa dan teman saya berasal dari suku Sunda. Lalu teman saya mengatakan dia mendapat perkataan kasar dari orang Jawa dan dengan mudahnya dia mengklaim bahwa semua orang Jawa itu kasar. Tentu saya sebagai orang Jawa merasa tidak terima karena tidak semua orang Jawa itu kasar dan bisa saja dikarenakan logat bahasa yang berbeda sehingga merasa tidak biasa atau mungkin saja dia yang berperilaku tidak baik hingga akhirnya dia mendapat perkataan kasar. Maka dari itu, konflik antar suku yang dikarenakan perbedaan bahasa ini sangat sering kita jumpai. Padahal keberagaman inilah salah satu bentuk keragaman Indonesia. Penyelesaian dari konflik ini salah satunya adalah janganlah merasa bahwa sukunya adalah suku yang paling baik atau benar dibandingkan suku lainnya, baik dalam bahasa, budaya, ataupun sebagainya, karena kita memiliki satu semboyan yang sama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 2. Konflik antar agama. Konflik mengatasnamakan agama di Aceh pada tahun 2015 menyebabkan seorang tewas dan sebuah gereja hangus terbakar oleh ratusan orang. Bentrokan dipicu sengketa izin mendirikan bangunan gereja di kawasan itu, yaitu di daerah Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Kerusuhan pecah setelah massa yang terdiri dari sekitar 600 orang membakar sebuah gereja Protestan dan bergerak ke gereja kedua. Demikian keterangan Kepolisian Aceh Hussein Hamidi kepada wartawan. Di sana, mereka dihadang sekelompok orang Kristen yang sudah siap siaga bersama polisi dan militer. Dalam bentrok terjadi menyusul demonstrasi yang terjadi pekan lalu, di mana sekelompok remaja Muslim menuntut pemerintah lokal membongkar sebuah gereja yang menurut mereka didirikan dan beroperasi secara ilegal karena tidak memiliki surat izin bangunan. Pemerintah lokal sudah menyatakan akan menangani masalah ini dengan membongkar 21 gereja. Selasa 13 Oktober malam, Kapolri Jenderal Badroin Haiti menyatakan pembakaran gereja ini adalah aksi yang sudah direncanakan. Orang-orang yang ditahan masih diperiksa keterlibatannya, kata Kapolri. Ia berjanji akan mengambil tindakan tegas. Penyelesaian yang dapat ditempuh adalah dengan musyawarah yang dihadiri oleh tokoh agama Kristen dan Islam. Contoh konflik politik, demonstrasi, dan kerusuhan terjadi di Jakarta, Indonesia pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019. Demonstrasi tersebut berkaitan dengan penolakan hasil penghitungan suara pemilihan Presiden Indonesia 17 April 2019. Bentrokan massa dengan aparat dan kerusuhan terjadi di beberapa tempat di Jakarta sejak tanggal 21 Mei malam. Sejak awal, dugaan kecurangan pemilu sudah disetting dengan membolehkan orang gila memilih, daftar pemilihan ganda, pemilihan siluman yang sudah diprotes, pengucuran dana APBN,
program Keluarga Harapan (PKH) jelang pemilu yang diduga sebagai sarana politik uang. Pejabat negara merangkap juru kampanye, ASN dikerahkan untuk mendukung pasangan calon tertentu. Aparat yang seharusnya netral diduga tidak netral. Politik uang masih dilakukan, kartu suara sudah dicoblos, penghitungan suara dan upload hasil pemilu di situng KPU dicurangi secara masif, ditambah ke paslon tertentu dan sebaliknya dikurangi paslon tertentu. Dampak dari demonstrasi dan kerusuhan mengakibatkan 8 orang meninggal dunia, ratusan orang cedera yang harus dirawat di rumah sakit, dan lebih memprihatinkan lagi, terjadi penyiksaan yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab sebagaimana diberitahukan melalui tayangan video. Meninggalnya para petugas pemilu dan dikatakan sudah dilupakan karena ditutup oleh kasus kerusuhan 22 Mei 2019. Contoh yang keempat yaitu contoh konflik ideologi. Pengeboman Makassar 2021. Sebuah peristiwa ledakan bom yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia pada tanggal 28 Maret 2021. Pelaku bernama Ibrahim Ibnu Andra yang menyebabkan 20 orang mengalami luka-luka. Investigasi terhadap kejadian pengeboman ini terus berlanjut. Pada malam hari tanggal 28 Maret, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa pelaku berasal dari kelompok Jamaah Ansarut Daulah atau biasa disebut JAD yang terlibat dalam pengeboman terhadap suatu katedral di Jolo, Filipina. Ledakan terjadi di depan pintu Gereja Katedral Makassar, beberapa saat setelah pelayanan Misa Minggu Palma selesai dilaksanakan. Menurut polisi, pelaku mengendarai sepeda motor menuju arah parkir gereja namun dihalangi oleh petugas pengamanan. Saat pelaku berupaya menghindari halangan petugas keamanan, bom akhirnya meledak. Ledakan bom menyebabkan beberapa jemaat gereja yang selesai melaksanakan misa terluka. Ledakan ini juga merusak kendaraan yang berada di sekitar lokasi kejadian. Peristiwa ini merupakan ledakan bom pertama di Indonesia dengan sasaran rumah ibadah setelah rangkaian ledakan bom di Surabaya pada tahun 2018 lalu. Berbicara mengenai teknologi dan era digital yang tentunya sudah sangat kita rasakan juga ikut mempengaruhi sektor transportasi. Pertumbuhan online di Indonesia seperti jamur yang tumbuh di musim hujan. Perkembangan dengan pesat dan cepat seiring dengan permintaan konsumen. Tentunya, ini yang kemudian memberikan dampak langsung kepada pelaku transportasi konvensional. Pastinya mereka lah yang paling terdampak dari semakin pesatnya perkembangan transportasi online. Kerap terjadi bentrokan dan kerusuhan antara kedua golongan tersebut, sebab transportasi konvensional merasa dirugikan karena pendapatan mereka turun drastis. Peminat transportasi online pun lebih besar ketimbang transportasi konvensional, sebab dinilai jauh lebih murah dan pastinya menguntungkan para penggunanya. Konflik antar keduanya memang sempat meredam, namun bisa kembali memanas jika pemerintah sebagai ciri-ciri demokrasi terpimpin tidak secara tegas menyelesaikan konflik ini. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.